Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Anak-anak, hari ini kita sudah masuk ke tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 2, penemu dan manfaatnya, kelas 6 sekolah dasar. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita mulai dengan menyanyikan lagu Maryam Tomong. Karena di pembelajaran sebelumnya anak-anak sudah pernah kan menyanyikan lagu ini. Kita ikuti ya videonya. Selendang madi kinjang kain panjang madi toru pangeol ni konting masong ondeng kemamangon lu Maryam tomong dainang sinapang masin Maryam tomong dainang sinapang masin Selendang madi kinjang kain panjang madi toru pangeol ni konting masong ondeng kemamangon Maryam tomong dainang sinapang masin Maryam tomong dainang sinapang masin. Nah, sekarang kita sudah masuk ke penemu televisi, John Logie Baird. John Logie Baird lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Baird mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya tahun 1925. Seiring dengan perkembangan teknologi, televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti sekarang ini. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Gelombang elektromagnetik dapat merambat, dipantulkan, dan dibiaskan tanpa media perantara. Gambar yang kita lihat di layar televisi adalah hasil produksi dari sebuah kamera. Pada awalnya, objek gambar yang ditangkap kamera akan diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut kemudian akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi. Pesawat televisi akan mengubah sinyal yang diterima menjadi objek gambar yang utuh sesuai dengan objek yang ditransmisikan dalam bentuk hitam putih atau berwarna. Jadi, televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Kata televisi merupakan gabungan dari bahasa Yunani, tele artinya jauh, dan bahasa Latin visio artinya penglihatan, sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan. Penemuan televisi juga dikategorikan sebagai penemuan yang besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Nah, anak-anak, dengan ditemukannya televisi maka memberikan banyak pengaruh bagi kehidupan. Tentunya ada pengaruh positif dan ada pengaruh negatifnya. Pengaruh positifnya yang pertama, kita bisa mendapatkan informasi dari berbagai daerah dengan cepat dan mudah. Selain itu, selain mendapatkan informasi juga bisa sebagai hiburan karena di televisi ada film, ada musik dan lain sebagainya. Jadi
berperan sebagai media hiburan. Yang ketiga, sebagai sarana untuk belajar, karena tayangan-tayangan televisi juga banyak yang bertemakan pendidikan. Kemudian dampak negatifnya adalah apabila kita menonton televisi terus-menerus dan tidak kenal waktu, maka akan menjadikan kita malas untuk belajar. Bagi para pelajar dan bagi para orang tua atau ibu-ibu mungkin bisa malas bekerja sehingga dia melupakan pekerjaannya karena terlalu asik nonton televisi. Yang kedua, munculnya sikap hidup konsumtif. Karena di televisi itu banyak sekali tayangan-tayangan iklan. Apabila kita tidak bisa cerdas dalam memilih, maka akan muncul sikap hidup konsumtif. Nah, sekarang penemuan jam mekanik. Penemuan jam mekanik diawali tahun 1430. Masyarakat Eropa mengenal jam yang menggunakan pegas. Kemudian berkembang di tahun berikutnya, 1656, terjadi perkembangan yang pesat dengan ditemukannya jam lonceng. Pada jam ini sudah terdapat jarum penunjuk menit. Tahun 1920 ditemukan jam saku dan kemudian ditemukan jam tangan. Penemu jam mekanik adalah Peter Henlein, seorang pria yang berasal dari Nuremberg, Jerman yang lahir pada tahun 1485. Pada awalnya, dia berprofesi sebagai tukang kunci di sebuah tempat pengrajin benda unik. Saat itu Peter Henlein mencoba memanfaatkan peralatan yang ada untuk membuat jam. Dia membuat jam hias portable dengan wadah yang mudah dibawa kemana-mana atau bisa dikenal sebagai jam saku. Jam tersebut juga bisa dipakai sebagai liontin karena ukurannya yang sangat kecil. Nah, anak-anak, apa yang manfaat ditemukannya jam oleh Peter Henlein bagi kita? Tentu saja banyak sekali anak-anak. Jam itu berfungsi sebagai penunjuk waktu. Dengan adanya jam seharusnya meningkatkan kedisiplinan kita terhadap waktu. Kita tidak boleh menunda-nunda pekerjaan dan lain sebagainya. Tidak boleh menunda belajar karena adanya jam. Penemu lalu lintas, Gareth Augustus Morgan. Gareth Augustus Morgan adalah penemu lalu lintas yang sekarang digunakan di berbagai negara di dunia. Lampu tersebut bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Morgan, seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain. Ia terpanggil untuk menciptakan sistem lalu lintas setelah menyaksikan seringnya terjadinya kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda. Jadi itulah yang melatar belakangi Morgan untuk menciptakan lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas temuan Morgan menggunakan rangkaian paralel. Berbeda dengan rangkaian seri yang disusun sebaris, rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet, di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung kepada sumber energi. Oleh karena itu, apabila ada satu atau lebih komponen yang rusak atau dicabut, maka komponen lain tetap berfungsi tanpa gangguan sama sekali. Prinsip kerja sebuah lampu lalu lintas adalah terdapatnya 3 buah lampu yang saling terhubung secara paralel. Penemu komputer, Charles Babbage, adalah seorang ahli matematika. Beliaulah penggagas utama dalam penemuan komputer. Mesin penghitung yang ia temukan adalah kalkulator otomatis pertama. Babbage terkenal dengan julukan Bapak Komputer. Babbage yang lahir pada 26 Desember 1792 mengeluhkan sistem perhitungan yang mengandalkan tabel matematika sehingga kerap terjadi kesalahan. Babbage ingin mengubah sistem penghitungan tersebut melalui sistem mekanik untuk menekan kemungkinan terjadinya kesalahan hitung. Berikut adalah perkembangan komputer dari tahun ke tahun. Tahun 500 sebelum Masehi, alat hitung tradisional abacus. Tahun 1821, komputer pertama ditemukan. 1939, komputer listrik mulai dibuat. Selanjutnya, mulai 1971 sudah ada electronic mail atau email atau surat elektronik pertama yang berhasil dikirim. 1973, komputer pertama menggunakan keyboard dan mouse.
Lalu tahun 1975 komputer dengan harga terjangkau untuk rumah atau home computer. Anak-anak, kalau penemuan itu belum dikembangkan oleh pabrik, tentu satu unit itu harganya sangat mahal. Kemudian tahun 1983 internet dengan jaringan global mulai diciptakan. Tahun 1994 dimulainya penggunaan internet oleh masyarakat, dan saat ini tentu kita semua sudah bisa menikmati fasilitas internet maupun komputer dimanapun dan kapanpun kita berada. Pensil, si kecil yang amat penting. Anak-anak, zaman dulu manusia menggambar dan menulis dengan menggoreskan ujung pisau ke batang pohon. Lalu pada masa Romawi kuno, sebilah logam tipis dipakai untuk membuat goresan pada batu dan lembar daun papirus. Perkembangan pensil dimulai sejak ditemukannya grafit pada tahun 1564 di Bordeaux, Inggris. Grafit ditemukan sebagai material yang dapat meninggalkan tanda hitam yang cukup pekat, namun terbukti lunak dan gampang patah. Untuk itu grafit membutuhkan tangkai pemegang. Pada mulanya grafit hanya dibungkus oleh tali yang terbuat dari kulit domba. Terus ditemukan cara untuk memasukkan grafit di antara dua bilah kayu yang dilubangi. Ketika itulah mulai dikenal alat tulis yang kini dinamakan pensil. Pensil mulai dibikin secara massal pada tahun 1662 di Nuremberg, Jerman. Selanjutnya mulai abad 19, Faber-Castell, Lyra, Staedtler, dan perusahaan-perusahaan lain mulai mengembangkan pensil. Pada zaman modern, pensil dibuat dengan menghancurkan grafit murni dengan tanah liat, kemudian berbentuk bubuk. Kemudian campuran ini dicetak menjadi bentuk tipis panjang dan dilapisi dengan kayu. Jadilah pensil dengan bentuk yang kita kenal sampai dengan sekarang ini. Nah, ini adalah tugas kalian anak-anak hari ini. Tuliskan dampak positif dan dampak negatif ditemukannya televisi. Tadi sudah ya. Silahkan dicatat di buku tulis tematik. Lalu nanti untuk pengirimannya Ibu kirimkan linknya ya. Selamat mengerjakan anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.